Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengulas kembali atau mereview terkait target, objek, serta strategi institusi. Perlu kita ketahui bersama bahwa di era persaingan global dan kompetisi ini yang semakin ketat, tentu perusahaan atau sebuah organisasi mampu melakukan terobosan dan inovasi baru yang menggunakan seluruh sarana dan teknologi yang sudah tersedia pada era sekarang. Hal ini dapat dipahami bahwa mengingat setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki yang namanya tujuan seperti itu. Setelah itu kita memasuki pada definisi target, objek, serta strategi institusi. Dalam target di sini dijelaskan bahwa aksi atau langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi harus meningkatkan kualitas seperti itu. Harus memiliki target minimal pencapaian dalam 1 bulan terakhir seperti itu. Setelah itu ada yang namanya objek. Objek di sini kita ibaratkan benda seperti itu, sebagai dijadikan sasaran untuk diteliti. Contohnya, saya mau meneliti objeknya suatu benda, rokok seumpamanya. Kita harus teliti. Nah, rokok ini adalah sebagai objek. Setelah itu ada yang namanya strategi. Strategi di sini merupakan perencanaan jangka yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian yang akan dituju seperti itu. Jadi perencanaan jangka seperti itu, strategi seperti itu. Kita atur strategi bagaimana kita harus nyampai atau mendapatkan objek yang kita tuju seperti itu. Setelah itu ada yang namanya urgensi, pentingnya kriteria target institusi. Namun sebelumnya kita akan bahas yang namanya penting kiranya untuk membahas kriteria target institusi. Apa saja kriteria yang perlu diperhatikan dan penting sekali? Yang pertama, spesifik. Kita harus mengetahui spesifikasinya, sifat, tingkatan institusi, juga dapat diidentifikasi yang jelas. Yang kedua yaitu measurable, yaitu target institusi dinyatakan dengan jelas dan terukur seperti itu. Indikator yang dinyatakan dalam bentuk kualitas serta biaya atau pembiayaan. Dan yang ketiga yaitu achievable, yaitu target institusi dapat dicapai terkait dengan kapasitas sumber daya yang ada. Seperti itu. Jadi kapasitas sumber daya yang ada, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya juga harus diperhatikan. Harus sesuai dengan keadaannya seperti itu. Dan yang keempat yaitu relevan. Relevan di sini mencerminkan relevansi antara target output dalam rangkaian pencapaian outcome seperti itu. Jadi outputnya jelas, relevan, terus dalam jangka mencapai outcome-nya seperti itu. Yang kelima yaitu time bound, waktu atau periode pencapaian institusi ditetapkan. Nah, waktu di sini juga ada beberapa bagian. Yang pertama, jangka pendek. Kita harus mempertimbangkan dan menetapkan tujuan institusi itu jangka pendeknya apa. Yang kedua jangka panjang. Yang kedua jangka menengah. Menengahnya tujuan dari institusi ini apa. Setelah itu jangka panjangnya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.